Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Rahma. Saya dari mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf. Jadi huruf itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, huruf tadhul ala isim. Yang kedua, huruf tadhul ala fiil, dan yang ketiga, huruf tadhul ala fiil dan isim. Tapi sekali ini saya akan membahas tentang huruf tadhul ala isim. Huruf tadhul ala isim ini merupakan huruf yang memasuki kalimat isim. Dalam pembahasan kali ini saya akan memaparkan huruf yang memasuki kalimat isim beserta penjelasannya. Apa saja sih huruf yang ada di dalam kemasukan isim ini? Yang pertama ada huruf jar. Jadi huruf jar adalah huruf tertentu yang membuat kata, benda, atau isim menjadi majrur. Huruf jar atau huruf ma'ani ini huruf yang mempunyai makna. Tapi terkadang huruf jar ini disebut dengan huruf sifat karena huruf ini terkadang memperbaharui sifat yang ada dalam dirinya. Terkadang pula huruf jar ini disebut dengan huruf idofat karena huruf ini suka menghubungi fi'il lazim menjadi fi'il mutazim. Adapun huruf-huruf jar ini, yang pertama ada min, ila, ada an, ala, fi, robu, ba, kaf, lam, dan huruf qasamnya ada waw, ba, dan ta. Contohnya itu seperti kita ambil annas. Jadi annas ini annasu, awal katanya itu kan annasu. Kalau misal kita masuki huruf jar ini minan nasu. Jadi karena ada huruf jar ini yang awalnya dari annasu menjadi minan nas, minan nasi. Selanjutnya ada huruf inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudara ini beramal menasabkan isim dan merafakkan khobarnya. Maksudnya itu inna wa akhwatuha ini berfungsi untuk menasabkan isimnya dan yang berasal dari mubtada dan merofakkan khobarnya yang awal mulanya itu khobar mubtada. Contohnya inna zaidun qaimun, asalnya itu zaidun qaimun, yang awalnya itu zaidun qaimun menjadi inna zaidun qaiman, inna zaidan qaiman. Isimnya itu menjadi mubtada dan dia menasabkan isim yang awalnya itu berasal dari mubtada. Selanjutnya itu ada huruf nida. Huruf nida ini ada yang mufrad dan ada yang jamak. Huruf nida yang mufrad itu yang dalam keadaan mabni, dia itu selalu domah. Contohnya itu nida yang mufrad itu awalnya ya ustadu. Kalimat ini dalam keadaan marfu, tanda marfunya itu domah. Harokatnya itu bukan domatain, bukan ya ustadun tapi ustadu. Tapi domah, bukan domatain. Selanjutnya contoh nida yang mudhaf yaitu ya Abdullahi. Kata abdun ini adalah sebagai mudhaf dan dalam keadaan mansub. Jadi kata tersebut yang awalnya itu abdun menjadi abda. Dan kata Allah adalah mudhaf ilaih dalam keadaan majrur, tandanya adalah kasroh, dan awal mula itu jadi yang pertama dari Abdullah menjadi ya Abdullah. Tanda si mudhaf ilaihnya itu keadaan majrur. Selanjutnya ada huruf istisna, illa istisna. Istisna ini menurut pengertian bahasa adalah ukhruj, yang artinya mengeluarkan. Menurut istilah, istisna ini pengecualian sesuatu dengan illa atau salah satu saudaranya. Contohnya itu qaimun ila zaid, orang-orang berdiri kecuali zaid. Kata zaid ini dikeluarkan dari pembicaraan sebelumnya. Jadi semua orang
yang semua orang yang ada di situ tuh berdiri kecuali si Zaid. Selanjutnya ada waw ma'iyah. Waw ma'iyah ini adalah waw yang bermakna serta atau menunjukkan makna kebersamaan, dan isim yang bersanding dengan waw ma'iyah ini dinasabkan dengan menganggap isim yang bersanding dengan kalimat itu adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini kalimat yang mempunyai kedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya tuh ta'allam Zaidun wal misbah. Jika isim atau kalimat yang bersanding dengan waw tidak memungkinkan menjadi fa'il dari fi'il yang ada, seperti contoh yang udah dikasih tahu tadi, tidak mungkin lampu belajar jadi kedudukan lampu lampu ini, tidak mungkin lampu ini kan menjadi kedudukan. Jadi lampu ini sebagai maf'ul ma'ah dari waw ma'iyah dan i'rabnya harus dinasabkan. Jadi artinya bukan Zaid belajar dengan lampu, tapi Zaid belajar menggunakan lampu. Selanjutnya ada lam ibtida. Lam ibtida ini adalah lam yang masuk pada awal kalimat dan tidak membuat perubahan i'rab. Isim yang bersanding dengan lam ibtida ini ciri dan fungsinya itu lam ibtida masuk pada kalimat mubtada, dan lam ibtida ini mempunyai makna niscaya, pasti, yakin, dan lain-lainnya. Walaupun lam ibtida ini masuk pada kalimat isim pada awal kalimat, namun lam ibtida ini tidak membuat perubahan terhadap isim atau kalimat yang bersanding dengannya. Lam ibtida ini berfungsi sebagai penguat atau pengukuh, atau biasa disebut dengan taukid. Kalimat setelahnya itu dalam kitab Jauhar Maknun, lam ibtida masuk pada kalimat penguat yaitu taukid. Adapun yang termasuk kepada taukid dalam kitab Jauhar, yang pertama masuk terhadap kalimat isim. Qasam itu masuk terhadap kalimat isim, contohnya wallah. Qad masuk kepada kalimat fi'il, contohnya qad aflaha. Inna itu masuk pada kalimat isim, contohnya innallaha ma'ana. Selanjutnya lam ibtida ini masuk pada kalimat isim, contohnya Zaidun qaimun, ini mubtada, ini contoh yang mubtada. Selanjutnya ada nun taukid itu masuk pada kalimat fi'il, yaitu contohnya insurna. Sekian dari penjelasan saya tentang huruf tadkhul ala isim. Mungkin ada penjelasan saya yang salah atau yang kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon minta maaf. Kita sama-sama belajar, dan al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.